Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika azimi sultanik. Raditu billahi rabba wa bil islamin dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma wahid kalimatahum wa saddid ramyahum wa anzil fi qulubihim as-sakinah. Allahumma kun lahum waliyaw wa nasira. Allahumma annahum madlumun fantasir lahum innahum fuqara wa aghnihim. Allahumma arham mautahum washfi jurhahum wa taqabbal syuhada'ahum. Allahumma ayyidhum bida'yidika wa hafadhukum bihibdika ya qawiyyu ya aziz. Ya Allah, tolonglah saudara kami yang terzalimi di Palestina. Ya Allah, tolonglah saudara kami mujahidin di Palestina. Ya Allah, tolonglah mereka dengan pertolongan yang kuat. Satukanlah kalimat mereka. Tepatkanlah tembakan mereka. Turunkanlah kepada mereka sakinah, ketenangan. Jadilah Engkau penolong dan pelindung mereka. Ya Allah, mereka terzalimi, maka bilalah mereka. Mereka fakir, ya Allah. Berilah mereka kecukupan. Rahmatilah orang-orang yang meninggal di antara mereka. Sembuhkanlah yang luka di antara mereka. Terimalah yang mati syahid di antara mereka. Ya Allah, dukunglah mereka dengan dukungan-Mu. Jagalah mereka dengan penjagaan-Mu. Wahai Zat yang maha kuat, lagi maha perkasa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Tajib di channel Kampung Ilmu, channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pelajaran Tarbiyatul Aulad fil Islam yang ke-23. Ar-Rabi' al-waqtu alladhi yustahabbu fihi al-aqiqah. Sabaqa an dzakarna haditsat Samrah al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi. Tuzbahu anhu yawmas sabi' wa yusamma. Wa hadzal hadis yufidu anna waqtal istihbab li dzabhil aqiqah huwa al-yawm as-sabi'. Wa mimma yu'akkidu dzalika hadisu Abdullah bin Wahab an Aisyah radhiyallahu anha qalat aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain yaumas sabi wa sammahuma wa amara ayyumata ar-ra'sihima al-adha. Ar-rabi' al-waqtu alladhi yustahabbu fihi al-aqiqah. Waktu yang dianjurkan untuk akikah atau waktu yang disunahkan untuk melaksanakan akikah. Pada pelajaran sebelumnya sudah saya sampaikan akikah itu apa. Sekarang kita bahas kapan waktunya akikah itu dilaksanakan. Telah disebutkan sebelumnya dalam sebuah hadis dari Samirah bahwa seorang anak itu tergadai oleh akikahnya. Maka dia disembelihkan hewan untuknya pada hari ke-7 dari hari kelahirannya dan diberi nama. Nah, niatnya nyembelih ya niat ingsun nyembelih wedhus kanggo ngikahi anakku krana Allah taala. Saya niat memotong kambing untuk mengakikahi anak saya karena Allah taala. Nah, itu niatnya seperti itu. Hadis ini menunjukkan waktu dianjurkan untuk akikah yaitu di hari ke-7.
Juga diperkuat oleh hadis dari Abdullah bin Wahab dari Aisyah. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikah Hasan dan Husain di hari ke-7. Lalu menamakan mereka berdua dan memerintahkan untuk menyingkirkan gangguan dari kepala. Maksudnya untuk mencukur rambutnya dipelontos mereka berdua. Walakin hunaka aqwalan tufidu anna taqayyuda bil yaumis sabi'i laisa min babil ilzam wa innama huwa ala wajhil istihbab wa illa falau dzubika anhu bil yaumir rabi' awis samin awil ashir aw ma ba'dahu al ajzatil aqiqah. Namun di sini masih ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa akikah di hari ke-7 bukanlah suatu keharusan, tapi hanya berupa anjuran saja, bukan suatu kewajiban. Wajib pas hari ke-7 itu tidak, itu sifatnya hanya anjuran kalau bisa. Jadi tidak keharusan. Jadi boleh saja dilakukan pada hari ke-4, boleh hari ke-8, ke-10, atau hari-hari lain setelahnya. Waalaikum azharu hadhil aqwal. Qala al-Maimuni qultu li Abi Abdillah mata yu'aqqu anil hulam. Qala amma Aisyatu radhiyallahu anha fataqulu sab'ata ayyam wa arba'ata asyar wa li'ahad wa ishrin. Qala Salih ibn Ahmad, qala Abi fil aqiqah tuzbahu yaumas sabi' fa illam yaf'al fa fi arba'ata asyara fa illam yaf'al fa fi ahadin wa ishrin. Berikut ini pendapat-pendapat yang paling menonjol. Pendapat Al-Maimuni. Aku bertanya kepada Abdillah, kapan seorang anak diakikahi? Ia menjawab, menurut Aisyah radhiyallahu anha di hari ke-7, hari ke-14, dan hari ke-21. Pendapat Saleh bin Ahmad, ini ya juga bukan Saleh sembarangan, tapi Saleh bin Ahmad ini ya orang ulama lah begitu. Ayahku berkata mengenai akikah. Akikah itu di hari ke-7, bila belum dilakukan, maka pada hari ke-14. Bila belum dilaksanakan, maka pada hari ke-21. Wa qala al-Imam Malik wa zahiru anna taqayyuda bil yaumis sabi innama huwa ala wajhil istihbab. Wa illa falau dzubika anu bil yaumir rabi awis samin al ashir au ma ba'dahu ajza'at al aqiqah. Pendapat Imam Malik, sebenarnya akikah pada hari ke-7 itu hanya anjuran saja. Andai saja belum dapat dilakukan pada hari ke-7 itu, maka boleh dilakukan pada hari ke-4, ke-8, ke-10 atau setelahnya. Walladzi nukhallisu ilaihi ba'da ma taqaddam annal aba idza tayassara lahu ayyadbaqal aqiqah bil yaumis sabi yakunu afdalu li fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illam yatayassar lahu dzalika jaza bi ayyi yaumin minal ayyam kama qala al-Imam Malik. Dari sini dapat disimpulkan bahwa apabila seorang bapak dapat menyembelih akikah pada hari ke-7, maka inilah yang paling utama karena itu yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun bila belum mampu dilakukan hari itu, maka boleh dilakukan pada hari apapun seperti pendapat Imam Malik. Idzan fabil amri sa'ah wa fi zabakil aqiqah taysirun yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj.
Jadi masalah akikah ini sebenarnya fleksibel, lentur. Dalam soal perintah menyembelih hewan akikah ini ada kelapangan dan kemudahan. Dan ini memang merupakan prinsip hukum-hukum Islam itu selalu ada kemudahan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Baqarah 185, Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesulitan, kesukaran bagi kamu. Wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. Al-Hajj ayat 78. Al-Khamis, hal aqiqatu zakar mislul unsa. Sabaqa an zakarna annal aqiqata sunnatun mustahabbatun ala ra'yi jumhuri ahlil ilmi minal mujtahidin wal fuqaha. Wa ya sunnatun mustahabbatun anil zakari wal unsa ala sawa. Lil hadis alladzi rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi an Ummi Karzil Ka'biyah anna sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam anil aqiqah wa qala anil gulami syatani wa anil unsa wahidah. Yang kelima, apakah akikah anak laki-laki sama dengan anak perempuan? Telah dibahas sebelumnya bahwa akikah termasuk sunnah yang sangat dianjurkan, baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. Ini dibuktikan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi dari Ummu Karzul Ka'biyah, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai akikah. Lalu beliau menjawab, untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor saja. Wal hadis alladzi rawahu Ibnu Abi Syaibah min hadis Aisyah amarona alaihi salatu wassalam anna uqqa anil gulam syataini wa anil jariyah syatun ila ghairi dzalika minal ahadits allati sabaqa dzikruha fi dalilil masyru'iyyah. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Syaibah dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami untuk mengakikah anak laki-laki 2 ekor kambing, sedangkan untuk anak perempuan 1 ekor saja. Dan hadis-hadis lain yang secara umum menunjukkan 2 hal, yaitu hadil ahadis bijumlatiha tufidu syai'aini asasiyaini. Al-awwal anna zakar mislul unsa fi masyru'iyyatil aqiqah. Asani al-mufadzalah bainahuma lizzakari syatani walil unsa syatun wahidatun. Wa hadhil mufadzalah ya matadullu alaihi dhawahirul ahadits wa hiya madhhab Ibnu Abbas wa Aisyah wa jamaatin min ahlil ilmi wal hadis. Dan hadis-hadis lain yang secara umum menunjukkan 2 hal. Pertama, baik anak laki-laki ataupun perempuan sama-sama disyariatkan untuk akikah. Podo-podo akikahe. Kedua, perbedaannya adalah untuk anak laki-laki disembelih 2 ekor kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor saja. Bedanya kalau perempuan 1, kalau laki-laki 2. Wa hadzal mufadzalah ya tadullu alaihi dzawahirul ahadits. Perbedaan kambing yang disembelih untuk anak laki-laki dan perempuan ini sudah ditunjukkan di dalam dzahir hadis di atas. Dan ini merupakan pendapat Ibnu Abbas, Aisyah, serta golongan ahli ilmu dan hadis. Wa mazhabul Imam Malik anna aqiqata zakari syatun wal unsa syatun. Walamma su'ila kam yudbahu anil gulam wal jariyah ajaba biqaulihi yudbahu anil gulam syatun wahidatun wa anil jariyah syatun ihtajja
ala madhhabi bil ahadis at-taliyah rawa Abu Dawud bi sunani an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa anil Hasan wal Husain kabelsan. Warafa Ja'far bin Muhammad an abihi anna Fatimata zabahat anil Hasani wal Husain kabsan. Namun Imam Malik berpendapat akikah untuk anak laki-laki cukup seekor kambing saja, sama dengan untuk anak perempuan. Saat beliau ditanya mengenai berapa ekor yang disembelih untuk anak laki-laki dan perempuan, beliau menjawab, untuk anak laki-laki disembelih 1 ekor dan untuk anak perempuan 1 ekor. Mazhab Malik berargumentasi dengan menggunakan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah mengakikkan anak Al-Hasan dan Husain masing-masing dengan 1 ekor domba. Diriwayatkan oleh Ja'far bin Muhammad dari bapaknya bahwa Fatimah menyembelih untuk Hasan dan Husain masing-masing seekor domba. Wa qala Imam Malik wa kana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yaqu anil gulam wal jawari min waladi syatan. Wa safwatul qaul anna man aghdaqallahu alaihi min rizqi wa in'ami wal yu'akki anil zakar syataini wa anil unsa syatin wahidatin. 5. Sabata an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi amril mufadhalah. Imam Malik berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengakikah anak laki-laki dan anak perempuannya masing-masing seekor kambing. Dari beberapa pendapat di atas kami mengambil kesimpulan bahwa bagi mereka yang diberi rezeki dan kemampuan oleh Allah, maka sebaiknya mengakikah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan, seperti yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berbedanya jatah akikah untuk anak laki-laki dan anak perempuan. Namun, bila mana kondisi terbatas, diperbolehkan menyembelih 1 ekor kambing saja untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Tapi kalau pas seret rezeki ini, ya cukup 1 saja. Jika ia melakukannya, maka ia akan mendapat pahala dan telah melaksanakan sunnah. Jadi meskipun laki-laki dikekai 1 kambing, ia tetap dapat pahala karena telah menjalankan sunnah. Begitu juga perempuan yang diakikai dengan 1 kambing juga tetap dapat pahala dan telah berhasil melaksanakan sunnah. Wa man kanat ahwalu al-matiyah fi hududil wasti au dunal wasat fayadzi'uhu anil zakari syatun wa anil unsa syatun. Wa idza fa'ala dzalika kunu muhdiyan bil ajri mutahaqqiqan bis sunnah wallahu alam. Ar-raddu ala i'tirad rubba mu'taridin yaqulu 5 farraqal Islam baina dzakar wal unsa bi amril mufadhalah bil aqiqah wa 5 kana hadzat tamayuz wat tafadul waraddu ala hadzal i'tirad min wujuhin. 1. Al-muslim mustaslamun likulli ma amaral islam bihi wa manaha anhu tahqiqan liqaulihi tabaraka ta'ala. Mungkin ada yang protes mengapa Islam membedakan jumlah sembelihan akikah antara anak laki-laki dan perempuan. Jawabnya adalah seorang muslim harus berserah diri sepenuhnya pada apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Islam, itu untuk melaksanakan firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 65, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman, hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan.
kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Wa bima annal mufadalata bil aqiqah al-sabatat an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fal muslimu la yasauhu illa taslim wat tanfid. Dan juga karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menetapkan perbedaan itu, maka seorang muslim harus mematuhinya. Mungkin hikmah yang logis di balik pembedaan ini adalah bahwa Allah telah memberikan kelebihan pada laki-laki. Ini soal atau dalam kekuatan fisiknya, yang mana kekuatan laki-laki fisiknya itu melebihi kekuatan fisik perempuan. Allah juga memberi beban tanggung jawab sebagai pemimpin bagi laki-laki dan memberi secara khusus perasaan dan emosi yang lebih stabil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, laki-laki maksudnya, atas sebagian yang lain, wanita maksudnya. Karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Yang ketiga, ta'yidan lizar'il ilfati wal mahabbati lijtima'in nas ala aqiqatil maulud thumma bittali takwiyatun lirawabiti takabul al-ijtima'i baina tabaqat al-faqirah wal usar al-mahrumah. Yang ketiga, akikah ini adalah semakin menyuburkan rasa keakraban dan cinta kasih dalam masyarakat. Saat berlangsung akikah, bayi bisa makan bareng-bareng, sehingga hubungan ukhuwah persaudaraan orang-orang muslim menjadi semakin erat. Dan selanjutnya hal ini dapat memperkuat jalinan kepedulian sosial pada masyarakat bawah dan keluarga yang tak mampu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.